Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang kekuatan dan kelemahan pada diri sendiri. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fitri Sabila Yasarah. Dan saya Putri Maria Situmorang. Selamat menyaksikan. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui kelebihan serta kekurangan pada diri sendiri. Setiap manusia pasti mempunyai kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Nah, cara mengetahuinya yang pertama dengan introspeksi diri, pendapat orang lain, serta menghargai diri sendiri. Yang pertama, introspeksi diri. Dengan introspeksi diri, seseorang dapat mengetahui dirinya lebih dalam, serta mengetahui kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tapi terkadang, seseorang sulit untuk mengungkapkan kelebihan dan kekurangannya kepada orang lain. Yang kedua, pendapat orang lain. Menanyakan performa kita kepada orang lain itu bukanlah hal yang salah, melainkan dari pendapat orang lain dapat memperjelas apa saja kelebihan serta kekurangan yang kita miliki. Yang terakhir, menghargai diri sendiri. Walaupun hasilnya kurang memuaskan atau kurang maksimal, tapi itu dari hasil kerja keras diri sendiri, harus diterima ya teman-teman. Cara menemukan kelebihan. Nah, kira-kira teman-teman di sini udah pada tahu belum kelebihannya masing-masing? Kalau belum tahu, simak videonya ya. Terkadang, tanpa kita sadari, orang lain lebih tahu apa saja kelebihan yang kita miliki. Itu dikarenakan kita terlalu fokus sama kekurangan kita, yang ujung-ujungnya jadi minder deh, dan terjerumus ke pikiran sendiri bahwa kita tidak bisa apa-apa. Caranya yang pertama dengan refleksi diri. Refleksi diri ini kita lihat keseharian kita selama ini dan kita lakukan analisis. Apa saja yang disukai dan apa saja yang tidak disukai orang lain terhadap diri kita. Yang kedua, mencari pengalaman. Semakin banyak hal yang kalian lakukan, semakin banyak pengalaman yang kalian lakukan, maka akan semakin cepat kalian menemukan kelebihan diri kalian, yang tentunya dengan mencari hal baru dan keluar dari zona nyaman. Yang terakhir, pendapat orang lain. Lagi-lagi pendapat orang lain. Karena mengetahui kelebihan serta kekurangan diri sendiri bukan cuma bisa diketahui oleh pribadi saja, melainkan dibutuhkan orang lain untuk lebih memperjelas diri kita. Apa saja yang bagus dan apa saja yang kurang bagus dari diri kita. Mengenal kelemahan diri. Secara umum, kelemahan diri mungkin diartikan sebagai suatu hal yang gak kalian sukai mengenai diri kalian sendiri. Selain itu, ini juga berarti sebagai suatu yang menghambat diri kalian dalam mencapai sesuatu. Ada dua hal yang menjadi sumber kelemahan diri. Yang pertama, ada sesuatu yang berasal dari luar kendali. Seringkali kalian mungkin merasa minder ketika membandingkan diri dengan orang lain, seperti misalnya penampilan fisik. Dari situ, kalian merasa orang tersebut memiliki fisik yang bagus dibanding kalian, sehingga terkesan seperti langit dan bumi. Nah, jika dipikir lagi, penampilan fisik yang kalian miliki merupakan sesuatu yang gak bisa diubah, alias pemberian sejak lahir. Dengan kata lain, itu merupakan suatu hal yang gak bisa kalian kendalikan. Dan yang kedua, ada sesuatu yang masih dapat ditingkatkan. Selain itu, kalian mungkin juga merasa minder ketika membandingkan kesuksesan diri dengan orang lain. Dari situ, kalian merasa bahwa orang lain lebih sukses ketimbang diri kalian, seperti misalnya lebih kaya. Nah, itu bisa dibilang sebagai sesuatu yang masih bisa kalian tingkatkan. Kalian bisa diubah, mulai dari bekerja lebih giat lagi, mencari pekerjaan baru, sampai belajar dari kesuksesan orang lain. Ada 4 cara untuk mengembangkan kekuatan dan mengatasi kelemahan. Yang pertama ada mengendalikan diri. Kita tidak boleh membiarkan diri diatur atau dikendalikan oleh naluri, keinginan yang tidak terkontrol dari dalam diri sendiri, tetapi harus dapat mengendalikannya dengan akal sehat dan suara hati. Yang kedua ada membangun kepercayaan diri, kekuatan dan potensi kita untuk menjadi sehat dibentuk oleh cara-cara berpikir baik negatif maupun positif otak kita sendiri. Yang
Selanjutnya ada mengambil inspirasi. Mengambil inspirasi ini seperti mengambil hal tertentu dari dalam diri tokoh inspirasi yang dapat dicontoh atau diteladani. Dan yang terakhir ada berpikir positif dan optimis tentang diri sendiri. Selain menambah kepercayaan diri, juga dapat membuat kita merasa hidup lebih bermakna. Berpikir seperti ini akan membuka peluang bagi penerimaan dan pengembangan diri lebih lanjut. Mungkin beberapa di antara kita nggak mikir panjang buat menjawab pertanyaan apa kekurangan diri kita. Coba deh kita tanya pada diri kita, apa kelebihan yang kamu miliki? Mungkin susah buat deskripsiinnya atau kamu sendiri tahu tapi ragu buat ngakuinnya. Nah, seringnya kita terlalu fokus sama apa aja kesalahan dan kekurangan diri. Secara nggak langsung, hal ini bisa menanamkan mindset diri kalau kita nggak bisa melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan jika kita memiliki kekurangan dalam diri kita dan itu merupakan kebiasaan dari kecil yang sulit untuk dirubah? Nah, kekurangan itu mau nggak mau harus kita ubah karena sama saja itu kelemahan kita. Jadi gimana pun caranya harus diubah. Dimulai dari diri sendiri walaupun progresnya dikit, yang penting ada peningkatan supaya tidak terlihat lemah pada orang lain. Jadi, cara mengetahui kelebihan serta kekurangan pada diri sendiri itu, yang pertama bisa dari introspeksi diri, pendapat orang lain, serta menghargai diri sendiri. Nah, bagaimana jika ada yang bertanya mengetahui kelebihan dari pendapat orang lain pada orang yang introvert? Nah, pastinya orang introvert itu punya keluarga. Jadi kita bisa menanyakan performa kita selama ini pada keluarga. Apa yang bagus dan apa yang kurang bagus. Atau mungkin punya teman dekat 1 atau 2. Jadi kita harus mencoba untuk percaya kepada orang lain dan mengurangi rasa overthinking. Kadang kita sulit untuk menerima pendapat orang lain mengenai kelemahan diri kita. Bagaimana cara kita menerima pendapat tersebut? Caranya itu kita dengarkan dengan baik, terus menerima pendapatnya dengan baik. Atau mungkin jika memang berlawanan sama apa ya keyakinan kita, kita tanggapinnya itu kita hindari dengan emosi. Jadi kita harus hindari emosi, jangan sampai keluar kata-kata kasar atau kata-kata yang menyakiti perasaan orang tersebut, dan tentunya harus mengurangi rasa overthinking. Seperti apa yang tadi saya bilang, mencoba untuk percaya orang lain dan mengurangi rasa-rasa overthinking. Terus juga kita sampainya dengan jelas dan tunggu mood yang pas supaya menghindari emosi. Itu dia materi yang sudah kami sampaikan. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman? Udah pada tahu belum kekuatan dan kelemahan dirinya masing-masing? Kalau belum, jangan lupa untuk selalu introspeksi diri ya. Buang hal negatif dan selalu berpikir positif. Dan jangan lupa untuk selalu mencoba hal-hal baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah kami presentasikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.